bagaimana organisasi LBH memastikan bahwa ia mewakili kepentingan komunitas yang lainnya, baik itu masyarakat dan sebagainya. Oke. Komunitas itu kita anggap sebagai komunal saja ya. Lalu orang pada umumnya gitu. Seperti ini. Jadi LBH Padang itu didirikan, dia tidak ingin menjadi bukan ingin menjadi kantor hukum pada umumnya gitu. Jadi dulu ada problem hukum gitu. Problem hukum yang dinamakan hari ini oleh YLBHI itu adalah bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural itu ada keadaan di mana struktur hukum yang mempengaruhi ketidakadilan gitu. Misalkan contoh paling gampang itu seperti ini. Kenapa petani miskin? Sedangkan dia pagi sudah bangun gitu. Apa bedanya dengan pengusaha? Dia bangun pagi, sarapan, lalu dia bekerja, bertani gitu, lalu siang hari dan pulang sore hari gitu. Dia menghabiskan lebih dari 8 jam gitu. Tenaga yang habiskan gitu. Dia bertanam gitu, bertemu matahari, hujan, ngetemuilah segala macam cuaca yang hadir gitu. 4 bulan panen atau 6 bulan gitu. Tapi kenapa tidak ada petani itu yang kaya? Itu kan problem. Ternyata kalau telusuri lebih jauh, ada yang mempengaruhi itu. Mulai dari dia menanam bibit itu kan dia beli, menanam bibit, lalu dia butuh pemeliharaan itu tidak hanya dia mencabut rumput, membasmi hama, itu juga butuh uang dan lain-lain gitu. Lalu ada harga jual. Hal itu ada yang mengendalikannya, ada yang mengaturnya. Itu kerja pemerintah. Kerja pemerintah di sana. Kalau pengaturannya buruk, dia tidak bisa menjembatani hal ini. Ya bibitnya misalkan modalnya 4.000 gitu. Lalu dia besarkan dalam 4 bulan. Tahu-tahu harga jualnya itu nanti satu buah itu cuma 8.000 gitu. Dia hanya mendapatkan untung yang kecil gitu. Itu yang mengatur harga pasar itu adalah pemerintah gitu. Itu kan ada struktur yang menjadi problem. Hal itu yang ingin diselesaikan oleh LBH atau LBHI gitu. Atau banyak hal lah yang membuat kita itu menjadi punya masalah sosial gitu. Misalkan kalau di kampus kan sering ada kekerasan seksual ya, antara dosen dan mahasiswa gitu. Ada dosen, ada mahasiswa. Dari hal itu orang misalkan dosennya yang ngajak ke rumah untuk bimbingan. Kalau mahasiswa menolak, tentu dia akan takut gitu. Lalu terpaksa dia pergi. Lalu di ruang-ruang tertutup dia bisa melakukan kekerasan seksual. Bisa jadi perempuan itu secara pemahaman bisa melawan, bisa jadi tidak gitu. Tapi kan ada bagian-bagian keterpaksaan, ada peluang yang buruk gitu. Itu terjadilah gitu. Itu ada kita namakan tadi bantuan hukum struktural, ada ketimpangan, ketidakadilan struktural tadi. Apa ketidakadilannya? Harus ada dasar atau harus ada instrumen agar posisi mereka itu tetap setara atau pembatasan ruang supaya tidak terjadi kekerasan seksual tadi gitu. Kan tidak serta-merta terjadi problem ini gitu. Bisa dibuatkan semacam aturan mahasiswa itu tidak boleh bimbingan dengan dosen di luar gitu. Tidak boleh harus di ruang ini gitu. Agar semua orang bisa melihat dan minim kekerasan itu terjadi gitu. Dosen tidak boleh memaksa gitu. Ketidakadilan struktural itulah yang hadirnya LBH itu gitu. Karena hadir di sana baru relevannya dengan yang tadi. Apakah LBH Padang itu mewakili komunal atau masyarakat gitu. Kita lihat aspek hukumnya. Kalau bicara tentang ketidakadilan hukum, LBH Padang berusaha memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu siapa di sana gitu?
yang bisa melanggar HAM adalah pemerintah. Pemerintah itu punya kewajiban ada 3. Dia mesti melindungi, dia mesti memfasilitasi, melindungi, memfasilitasi, menghormati. Yang harus menghormati itu kerja pemerintah. Yang punya hak asasi manusia setiap orang yang hidup. Gitu. Ketika haknya itu dirampas, terjadilah pelanggaran HAM, terjadilah ketidakadilan struktural. Itulah yang dibantu oleh LBH Padang. Pertanyaan yang tadi, apakah kita mewakili masyarakat? Ya LBH mewakili ketidakadilan itu tadi gitu. Kalau terjadi di komunal atau terjadi di masyarakat, itulah yang coba diselesaikan oleh LBH Padang.